Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tezratullah dengan NIK 1E22209. Di sini saya akan mempresentasikan produk untuk agroindustri dan green technology. Sebelumnya di sini saya memilih tanaman kelapa. Untuk background tanaman kelapa itu sendiri yaitu tanaman kelapa atau Cocos Nifera dikenal sebagai tanaman serbaguna. Bagi Indonesia, tanaman kelapa merupakan salah satu tanaman perkebunan yang bukan impor atau kolonialis Belanda, sehingga tanaman kelapa tidak berkembang pesat sebagai suatu perkebunan besar, seperti halnya komoditi perkebunan yang lainnya. Sebagian perkebunan kelapa terletak di sepanjang pantai yang tersebar di seluruh Pulau Nusantara. Tanaman kelapa termasuk salah satu sumber mata pencarian bagi sebagian besar penduduk di seluruh pelosok tanah air. Karena alasan tersebut, maka pemerintah daerah setempat biasanya giat melakukan peremajaan dan perluasan areal perkebunan kelapa untuk meningkatkan produksinya. Eh, Dan masalah atau problem yang sering terjadi pada kelapa ada beberapa, yaitu permasalahan yang pertama yaitu busuk pucuk, yang kedua bercak daun, dan yang ketiga ada layu fusarium. Untuk background kelapa tersendiri di Indonesia, yang pertama merupakan Indonesia adalah produsen kelapa terbesar di dunia dengan sumber penghidupan utama bagi lebih dari 6 juta petani rakyat Indonesia. Dan kelapa menjadi penggerak ekonomi desa dan pesisir. Untuk value customer yang pertama itu ada pains, penyakit kelapa sulit terdeteksi di awal. Tidak semua petani paham ciri gejala penyakit, dan itu ada gains, ingin mengurangi penggunaan pestisida dan tenaga kerja yang berlebih. Untuk tujuan perusahaan itu ada dua, yang pertama ada produk, ada diferensiasi. Untuk produk yaitu pertama ingin meningkatkan produktivitas petani kelapa dan membantu meningkatkan ketahanan pangan dan energi berbasis kelapa. Sedangkan untuk diferensiasi yaitu menggunakan sensor dan kamera multispektral untuk deteksi dini dan akurat, dan real time via aplikasi mobile dan dashboard digital. Dan untuk masalah-masalah yang terjadi pada kelapa tersendiri, di sini saya menemukan ide untuk membuat alat sistem yang bernama Coco Protect. Untuk Coco Protect tersendiri, yaitu pertama berguna untuk deteksi dini penyakit menggunakan sensor pintar, yang kedua yaitu penyemprotan tepat sasaran dengan drone mini, dan ketiga yaitu pemantauan real time lewat aplikasi mobile. Dan ini contoh cara kerja dari gambaran cara kerja dari alat yang bernama Coco Protect. Untuk fitur utama alat dari Coco Protect itu sendiri yaitu yang pertama ada sensor smart diagnosis, deteksi suhu batang, warna daun, kelembaban, dan abnormal. Dan untuk yang kedua yaitu drone targeted sprayer, yaitu untuk menyemprotkan fungisida hanya pada pohon yang terinfeksi. Dan yang ketiga yaitu ada aplikasi mobile yang berguna untuk monitoring kondisi pohon, riwayat penyakit, dan rekomendasi tindakan. Dan yang keempat itu yaitu ada injeksi nutrisi. Itu merupakan suatu opsional untuk meningkatkan imun pohon lewat injeksi pupuk cair ke akar. Dan untuk cara kerja alat yang pertama yaitu eh, sensor deteksi gejala di lapangan, yaitu tahap pertamanya melibatkan sensor yang dipasang pada pohon kelapa. Untuk sensor ini bertugas untuk memantau kondisi pohon dan mendeteksi potensi masalah seperti hama atau penyakit. Dan yang kedua yaitu kirim data ke aplikasi mobile. Informasi dari sensor dikirim, untuk yang kedua ini yaitu informasi dari sensor dikirim ke aplikasi Coco Protect yang dapat diakses melalui perangkat mobile tersebut. Aplikasi ini memungkinkan petani atau pengguna untuk menerima notifikasi atau melihat status kesehatan pohon kelapa mereka. Dan yang ketiga yaitu ada drone dikirim ke lokasi dan menyemprot otomatis. Ketika masalah terdeteksi, maka drone penyemprot eh, akan dikerahkan untuk memberikan perlakuan
yang diperlukan seperti untuk pestisida atau nutrisi secara otomatis dan tepat sasaran kepada pohon kelapa yang membutuhkan. Dan yang keempat yaitu laporan hasil atau rekomendasi muncul di dashboard petani. Seluruh laporan yang ada pada sistem dashboard pemantauan yang menampilkan data dan statistik tentang kondisi perkebunan kelapa secara keseluruhan akan dikirim kepada sang petani dan memungkinkan untuk analisis jangka panjang dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem ini menggunakan teknologi IoT yaitu Internet of Things, pemantauan jarak jauh dan otomatisasi untuk otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan tanaman kelapa. Dan berikutnya yaitu ada beberapa keunggulan inovasi. Yang pertama yaitu ada deteksi dini, hemat pestisida, tidak perlu panjat pohon, dan efisiensi waktu atau tenaga. Ada ramah lingkungan, cocok untuk petani skala kecil dan besar. Untuk kompetitor dari alat ini tersendiri yaitu ada dari perusahaan DJI Agriculture dan ada SIG V-Series, drone dan sensor, ada startup atau platform dari digital agriculture dan ada Tani Hub atau Tani Fund dari Indonesia dan ada Arable Labs. Untuk target pasar dan model bisnis dari alat ini yaitu yang pertama ada target penggunaan. Untuk target penggunaan kelapa skala menengah dan besar. Terus ada koperasi tani, dinas pertanian daerah, dan petani kelapa individu. Untuk model bisnis tersendiri yaitu ada jual alat, yaitu dari sensor dan drone, layanan langganan, yaitu dari monitoring dan penyemprotan berkala, dan ada kerjasama edukasi dan adopsi smart farming. Dan yang untuk berikutnya itu ada goals. Yang pertama yaitu ada produktivitas naik, penyakit menurun, biaya operasional yang turun, dan lingkungan lebih sehat, dan mendorong transformasi digital di sektor perkebunan kelapa Indonesia. Yang berikutnya ada beberapa market strategi. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar atau market segmentation, ada fokus daerah dengan luas kebun kelapa tinggi dan potensi produktivitas. Dan yang kedua yaitu ada strategi promosi atau promotion strategi yaitu roadshow ke desa atau kecamatan pertanian. Yang ketiga yaitu ada strategi produk atau produk strategi dengan bundling sensor dan drone dan aplikasi dalam satu paket. Dan skema pembelian fleksibel yaitu beli putus, cicilan atau sewa layanan. Dan yang keempat yaitu ada strategi harga atau pricing strategi yaitu penetration pricing, harga lebih awal lebih murah untuk adopsi cepat. Dan yang kelima yaitu ada strategi distribusi atau distribution strategi itu langsung atau online atau melalui website atau marketplace penjualan langsung kepada petani. Dan untuk market size-nya yaitu yang pertama yaitu market potensial karena lebih dari 6 juta petani kelapa tersebar luas di seluruh provinsi. Dan untuk yang kedua yaitu market size harga satu paket kuku protek, sensor ditambah drone ditambah aplikasi yaitu sebesar 15 juta. Dan target adopsi awal konservatif 91% dari total lahan kelapa nasional yaitu 35.000 hektar. Ketiga itu ada My Market, membantu petani untuk meningkatkan efisiensi tanaman kelapa di Indonesia. Dan untuk roadmap tersendiri yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada features atau pengembangan produk awal, uji coba dan validasi lapangan. Kemudian ada peluncuran persebeta, ada ekspansi regional dan kerjasama pemerintah, ada penyempurnaan dan diversifikasi fitur dan skalabilitas monetasi luas. Dan untuk goal yaitu ada riset pasar dan validasi masalah petani
kelapa, ada feedback petani dan penyuluh revisi produk, dan mulai pengembangan aplikasi mobile, pelatihan dan pendampingan teknis, peluncuran aplikasi Koko Protect, penjualan alat ke kooperasi dan Gapoktan, dan proyek pilot dengan Dinas Pertanian Daerah, yaitu penambahan fitur seperti injeksi pupuk cair otomatis. Untuk PMC-nya yaitu ada di sini. Yang pertama yaitu key partners-nya untuk Dinas Pertanian Daerah dan Kementerian RI, ada universitas, ada distributor alat pertanian lokal, ada developer software, dan ada pabrik drone, dan ada mitra pembiayaan. Di sini dapat dilihat untuk BMC-nya. Dan untuk sketsa dari alat Kuku Protect ini, yaitu di sini ada target spraying drone, ada smart diagnosis sensor, dan ada smart diagnosis sensornya yang terhubung ke aplikasi mobile. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan pada produk saya dan ada alat yang mungkin kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.